Dasar-dasar menulis ilmiah di sini, terus terang, kalau kita bicara tentang kemarin, bagaimana sih caranya berpikir kritis atau belajar di apa namanya di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, supaya kita bisa pakai apa namanya, pakai khasanah berpikir kita ke sesuatu yang bisa dibilang lebih bisa diakui di dunia ilmiah, khususnya di kedokteran gigi, karena kita di Fakultas Kedokteran Gigi. Itu gimana caranya? Minggu lalu di materi yang sebelumnya sudah ada materi tentang mengelola ide secara ilmiah. Di situ kita kemarin sudah sempat dengar sharing-sharing tentang kalau kita punya ide, terus caranya kita ngewujudin ide kita supaya terlihat lebih ilmiah, atau memang jadi ilmiah dari yang tadinya nggak ilmiah. Nah, ngewujudinnya gimana? Ngebuatnya gimana? Itu kita sudah belajar kemarin. Nah, tapi jangan lupa bahwa pada ranah keilmiahan itu yang sering kali menjadi tonggak bahwa pemikiran kita itu bisa dibilang sudah valid atau bisa dibilang bisa dipercaya dan lain sebagainya, itu kalau kita berhasil menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Sebagai contoh gini, kalau ada seseorang misalnya ya, ada seseorang yang ingin menulis tentang bagaimana proses menyambung antara besi ya, antara logam ketemu logam, itu biasanya kita akan mempercayai tulisan orang-orang yang memang punya background teknik ya. Orang-orang yang memang punya background bagaimana welding yang baik, bagaimana mengelas antar logam supaya nanti jadinya baik. Karena teknik mengelas logam itu aja tuh juga nggak gampang. Mungkin ada orang yang belajar otodidak, mungkin ada juga orang-orang yang di luar sana belajar ngelas besi, logam ketemu logam, itu diajarinnya turun-temurun dari orang tuanya ke anaknya, terus anaknya ke cucunya, dan sebagainya. Itu mungkin ada, dan banyak. Tapi bedanya, untuk orang yang emang punya basic di sana, yang punya keahlian di sana, yang punya bisa dibilang bahkan mungkin metode atau hak kekayaan intelektual yang bisa dibilang bisa diakui keilmiannya secara global, itu kalau mereka berhasil menuliskannya dengan baik. Jadi seperti konstruksi-konstruksi besar, misalnya bangunan-bangunan yang tinggi dan mungkin jembatan dan sebagainya, pasti teknik ngelasnya punya teknik ngelas sendiri. Dan itu mungkin sudah bisa diakui di seluruh dunia bahwa kalau misalnya kita mau bikin jembatan yang bangunan logamnya itu jaraknya mungkin antara 1 sampai 3 kilometer, itu ngelas antara logam A ke logam B supaya bisa panjang dan lain sebagainya itu kayak nggak sembarangan, pasti punya tekniknya. Dan supaya itu bisa dikenal oleh publik, supaya bisa diajarkan dengan luas kepada orang-orang lain yang juga pengen belajar. Belajar di sini kan artinya jadi ilmiah ya. Maka ditulis gimana nulisnya, terus mulai dari gimana munculnya ide, kenapa kok bentuk lasnya seperti ini, terus habis itu kenapa kok nggak boleh sudutnya sekian derajat, harus sekian derajat dan sebagainya. Itu akan jadi ilmu pengetahuan yang baru atau ilmu pengetahuan yang lebih berkembang kalau kita tulis secara ilmiah. Nah, nulis secara ilmiah sama nulis yang non ilmiah emang beda caranya. Nulis yang non ilmiah atau misalnya bisa dibilang fiksi ya dan sebagainya, ya ceritanya naratif aja, ngalir-ngalir aja kayak sekarang saya ngasih pengantar gitu tuh, ya narasi aja. Tapi ketika kita menyampaikan secara ilmiah, kita menyampaikan dalam tulisan yang memang ada bentuk bakunya, supaya nanti kalau orang tanya, emang metodenya gimana sih? Emang alasannya kamu bikin ini gimana? Terus atau mungkin lebih jelas lagi, emang nggak ada masalah kah dalam proses eh, penggabungan dua materi antara logam A dan logam B ini tadi? Kita bisa jawab semua di tulisan kita. Yang awalnya itu adalah dari pola berpikir kritis yang memang kita bangun
lalu berubah jadi ide, dan ide itu ditulis. Karena proses Anda belajar nanti mulai dari semester pertama ini sampai ke koas nanti yang namanya belajar untuk menulis ilmiah itu nggak lepas. Bahkan nanti ada skripsi juga, ada mungkin Anda mau ikut lomba-lomba artikel ilmiah dan lain sebagainya, itu semuanya terpakai dan startnya memang ada di modul 1 ini. Baik, tidak berlama-lama, pada sesi berikutnya ini kita akan belajar bersama dari narasumber tentang bagaimana sih menulis ilmiah, khususnya nanti di bidang kedokteran gigi. Ada syarat-syaratnya, ada kaidah-kaidahnya, dan ada juga apa bisa dibilang do and don'ts-nya. Jadi mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Karena ya sekali lagi sama kayak ide kemarin, kalau ide kemarin kita pakai ide orang untuk kita terjemahkan jadi punya kita, itu juga ada aturannya. Tapi kalau di sini lebih jelas lagi bahwa kita kalau misalnya mau mengutip tulisan atau apa dan sebagainya, caranya gimana supaya nanti kita tidak kesannya kayak ngambil tulisan orang, kita kopas, kita taruh. Karena ya keilmian itu ya ada di situ. Baik, demikian pengantar dari sini. Kalau misalnya memang ada yang mau didiskusikan kembali setelah nanti selesai narasumber, Anda bisa konsultasikan lagi juga ke saya langsung, ke PJMK melalui ketua. Atau kalau yang mau konsultasi langsung dengan pemateri kita juga boleh. Nanti bisa melalui ketuanya untuk melakukan konsultasi dengan pemateri kita kali ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.